Jumpa kembali di MTD Journey Equation of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya ada kedaulatan Tuhan dan ada kedaulatan yang Tuhan beri kepada masing-masing pribadi kita, teman-teman. Judul temanya itu, teman-teman. Nah, ini ada di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dan juga terkait dengan kitab Ayub, teman-teman, pasal 2 ayatnya 1 sampai 10. Nah, ini karena banyak firman yang panjang, teman. Jadi saya langsung baca saja di dalam firmannya apa intinya, teman-teman. Jadi Tuhan itu ada Tuhan punya kedaulatan, teman. Tapi Tuhan juga beri kita kedaulatan itu. Jadi ada hal-hal tertentu Tuhan tidak mau paksa kita, teman-teman. Jadi kedaulatan itu contohnya seperti hak bebas untuk memilih gitu. Meskipun Tuhan sudah memberikan pilihan, tapi untuk memutuskan pilihan itu Tuhan serahkan kembali ke manusianya, teman-teman. Nah, ini yang saya ceritakan hari ini tuh ya lebih bicara meskipun meskipun sepasang suami istri, kedaulatannya oleh Tuhan itu tidak sama, teman. Jadi bisa saja mengalami proses yang sama, permasalahan yang sama antara suami dan istri gitu. Tetapi hasilnya bisa berbeda, teman. Tergantung dari masing-masing pribadi lagi, teman-teman. Nah, ini nanti saya jelaskan di draft saya gitu. Nah, sekarang saya coba bacakan kitab di kitab Kisah Para Rasul, teman-teman, pasal 8 ayatnya, teman-teman lihat dari 26 sampai ke 40, teman. Agak panjang, teman-teman. Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya 26 sampai 40. Nah, judulnya perikopnya, teman-teman, sida-sida dari tanah Ethiopia gitu. Judul apa perikopnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya bacakan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan di Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah, teman-teman. Jadi sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya gitu. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ, mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Nah, ini sebelum baca, teman-teman, nasnya ini jadi intinya, teman-teman. Jadi kalau saya simak gitu dari ayat 26 sampai ke ayat 31, ini berarti bisa saja, teman-teman. Jadi orang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan gitu, tidak dengan mengalami permasalahan, tapi tahu-tahu Tuhan kirim alatnya gitu untuk mencari si orang tersebut, teman-teman. Jadi bisa, teman, dari kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa begitu. Tapi bisa juga, teman-teman, Tuhan itu yang saya tahu gitu. Bisa juga Tuhan yang mendatangkan masalah, teman-teman. Kita tidak ada masalah apa-apa, tahu-tahu didatangkan sama Tuhan gitu. Contohnya ya cerita Nabi Ayub, teman-teman. Nanti kita kupas di Nabi Ayub. Nah, begitupun juga cerita masalah itu datang karena kita sendiri gitu. Jadi karena ulahnya kita sendiri, karena keinginan daging kita, akhirnya kita dapatkan ujian cobaan sendiri gitu. Jadi kalau saya simpulkan ada tiga, teman-teman. Ada tiga kemungkinan. Yang namanya kita berurusan dengan Tuhan itu ya dengan rohani itu ada tiga, teman. Jadi bisa karena kasih karunia Tuhan, ya Tuhan memang yang memang Tuhan yang tergerak untuk sampai orang itu dipanggil dan dipilih gitu. Tapi bisa juga lewat lewat Tuhan memang datangkan permasalahan seperti cerita di Nabi Ayub. Tapi bisa juga ya karena ulah kita sendiri, teman-teman. Ulah kita sendiri, contohnya seperti Raja Daud berbuat selingkuh dengan Batseba. Nah, itu kan dibuat oleh Raja Daud sendiri, teman-teman. Jadi akhirnya timbul ujian cobaan dalam proses kehidupan. Tapi kalau dalam hal cerita sida-sida dari tanah Ethiopia yang pagi ini ceritanya kok Tuhan beri kasih karunia kepada si sida-sida dari Ethiopia ini gitu ya. Kok tahu-tahu ngirim Filipus gitu untuk bisa mengajarkan itu.
Dan tadi dikatakan sida-sida itu juga, ini justru fungsi kita itu mesti seperti Filipus, teman-teman. Seperti Filipus ditugaskan oleh menjadi alat Tuhan untuk ketemu sida-sida. Sida-sida tadi katakan kan, kalaupun dia mau mengerti gitu, kalaupun dia mau mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, lah kalau tidak ada yang membimbingnya, siapa gitu? Kalau tidak ada yang membimbing kitanya, mau siapa? Nah ini Tuhan, apa teman-teman mesti sadar bahwa ya itu mestinya tugas kita, teman. Bagaimana kita mengajarkan gitu, meskipun bisa dua macam kan, mengajarkan dengan cara mengajarkan benar dari dasar sekali, mengajarkan teori-teori rohani, tapi bisa juga mengajarkan dalam arti kata ya cuman sharing aja gitu, bercerita bahwa oh maksud firman ini begini-begini. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Itu tugasnya kita seperti itu, teman-teman. Kalau kita mau bantu Tuhan jadi alat Tuhan, cuma seperti itu. Di luar itu Tuhan tidak butuh apa-apa gitu. Yang Tuhan butuh itu bukan untuk pribadi Tuhan, tapi bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan kita dan juga sesama kita gitu. Jadi bukan Tuhan memerlukan apa-apa dari kita, tidak, teman-teman. Tuhan butuh kita menyelamatkan sesama kita gitu. Intinya gitu. Jadi dari sisi pribadi Tuhan ini tidak ada perlu apa-apa dari kita, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman mesti sadar bahwa ya Tuhan itu tidak bisa dibujuk, disuap gitu oleh apapun juga, tidak bisa, karena Tuhan tidak butuh apa-apa selain Tuhan ingin selamatkan kita, dan Tuhan juga ingin selamatkan sesama kita gitu. Nah ini saya lanjut, teman-teman. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikiannya ia tidak membuka mulutnya gitu. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Nah ini ceritanya sida-sidanya sama Filipus sedang membaca kitab Yesaya, teman-teman. Ya sida-sida kan nggak ngerti, jadi akhirnya nanya ke Filipus yang menjelaskan itu. Nah maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, yang memberitakan firman Tuhan kepadanya gitu. Ini saya langsung universalkan aja, teman-teman, supaya bisa ditangkap dan dipelajari juga oleh teman-teman atau keluarga saya yang bukan Nasrani gitu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Nah, setelah sida-sida ini mengerti, teman-teman, tanda, kalau bicara orang Nasrani, tanda bahwa orang mau terima Tuhan itu adalah ya dibaptis gitu. Ya dibaptis berarti secara formalitas dipermandikan gitu, sudah terima Tuhan. Nah ini si sida-sidanya rupanya sudah mantep gitu. Jadi akhirnya dia bilang dia mau dibaptis gitu. Jadi akhirnya saat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh gitu. Jawabnya, aku percaya bahwa firman Tuhan ya itu dari Tuhan Allah gitu. Jadi dia udah percaya, yakin akan seperti itu. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Teman-teman yang mungkin non Nasrani gitu, asal tahu aja namanya baptis itu kalau secara Nasrani biasanya ada dua macam, teman-teman. Ada baptis selam gitu, jadi urusannya dengan air gitu. Jadi baptis selam di kepalanya masuk ke dalam air gitu, atau baptis percik, berarti percik pakai air dipercikkan saja gitu. Jadi ada dua macam, teman-teman. Kalau secara Kristen umumnya baptis selam, tapi kalau bicara orang Nasrani yang dari Katolik biasanya dipercik gitu, teman. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan itu tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan firman Tuhan di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah ini kalau teman-teman simak di ayat 39. Jadi, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Nah ini pola kerja Tuhan seperti itu, teman-teman. Pola kerja Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu, dan jarak gitu. Jadi akhirnya ya setelah tugasnya Filipus selesai gitu, Tuhan tugaskan Filipus dengan kekuasaan Roh Tuhannya gitu, memberitakan
uh, kebenaran firman Tuhan. Setelah sida-sida itu sudah bisa percaya dan terima, tahu-tahu si Filipus hilang aja di hadapannya sida-sida itu hilang gitu. Nah itu kekuatan kuasa Roh Tuhan, teman-teman. Kuasa Roh Tuhan itu yaitu tidak punya batasan waktu dan jarak gitu. Jadi tahu-tahu hilang dari depannya sida-sida dan tahu-tahu nongolnya udah jauh banget gitu. Nongolnya itu sudah meneruskan perjalanan dan ternyata Filipus ada di Asdod gitu. Jadi lompatnya jauh banget gitu. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di sebuah kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah ini kuasa Roh Tuhan itu maksudnya gitu teman-teman. Ada kuasa yang tidak tanpa batas ruang, tanpa batas waktu, tanpa batas jarak gitu. Jadi bisa langsung seperti itu. Jadi nggak aneh teman-teman kalau orang tahu-tahu bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun tidak berubah gitu. Tahu-tahu mendadak satu detik berubah, bisa aja teman-teman. Dalam kuasa Roh Tuhan itu bisa seperti itu, bukan seperti kuasa manusia. Ya kalau berubah butuh waktu begini-begini gitu. Tapi kalau Tuhan kehendaki itu bukan mustahil gitu. Dalam sekejap langsung berubah. Ini saya sudah bacakan di kitab Para Rasul teman-teman pasal 8 ayat 26 sampai 40. Nah, ini terkait teman-teman ceritanya itu dengan Nabi Ayub dan istrinya teman-teman. Jadi saya masuk ke dalam kitab Ayub teman-teman. Kitab Ayub pasal 2 teman-teman 1 sampai 10 aja gitu. Nah, ini saya coba bacakan supaya bisa cepat masuk ke dalam draft gitu. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan gitu. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi menjelajah bumi." Gitu. Nah, firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Gitu. Nah, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Nah, ini ceritanya Tuhan itu sengaja mengundang iblis gitu untuk uji coba si Ayub gitu. Waktu di firman di ayat 3 ini katakan seperti ini, ya seolah-olah di sini Tuhan sudah manggil iblis itu bukan yang pertama, ya sudah 2-3 kalinya teman-teman. Jadi yang pertama ya Tuhan udah panggil iblis, coba lihat apa si Ayub begini. Akhirnya sama iblis hartanya dihabisin semua teman-teman. Itu kan satu ya. Kedua masih di dalam percobaan juga, jadi selain istilahnya hartanya dihabisin, pasti kan tahtanya juga kena teman. Hartanya habis, ya pasti tahtanya juga kena. Nah kalau bagi orang dunia itu kan bisa-bisa orang yang tidak sekuat Ayub itu malah meninggalkan Tuhan gitu teman. Karena sudah tidak punya harta, tidak punya tahta gitu, tidak punya barang, intelek ke materi duniawi, dan tidak punya kejabatan teman. Habis gitu, habis semua. Sudah seperti itu, yang berikutnya lagi, si Ayub ini dibiarkan oleh Tuhan gitu, waktu anaknya meninggal semua dong. Jadi anaknya mendadak sontak dalam waktu singkat meninggal semua gitu. Nah, udah waktu Tuhan ngomong yang ini gitu kali ini, itu iblis masih ditantang lagi sama Tuhan, cobain si Ayub gitu. Nah, lalu jawab iblis apa kepada Tuhan? Kalau ceritanya harta sudah habis, tahta sudah habis, anaknya udah mati, itu kan tidak nyangkut dengan pribadi langsung dengan Ayub. Nah, akhirnya dicoba sama si iblis nih. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya," gitu. Jadi kalau memang orang sudah tubuhnya kena gitu, pasti orang udah nggak mau bertahan lagi, tidak mau saleh lagi gitu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu gitu, di hadapan Tuhan. Jadi kalau sampai orang sudah kena sampai ke tubuhnya, ya biasanya orang udah nggak tahan, si Ayub nggak tahan, akan mengutuki Tuhan gitu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Jadi si Tuhan bilang, ya silakan aja gitu, silakan uji coba Ayub lagi, tapi nyawa nggak boleh diganggu gitu. Itu nyawanya Tuhan berikan nggak boleh diganggu gitu. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya teman-teman. Jadi udah gak keluar semua gitu, kena gatel-gatel gak keluar. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu gitu. Saking gatalnya
Dia udah digarukin pakai jari itu udah gak mempan sampai ngambil beling teman-teman. Nah, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah gitu. Istrinya mana bilang begitu teman-teman. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila gitu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah ini kalau yang tadi saya katakan ya, yang namanya percobaan gitu, percobaan dalam hidup itu ya bisa timbul karena macam-macam teman-teman. Kalau cerita tadi di kisah para rasul yang pasal 8 ayat 26-40, cerita Sida-Sida itu kan, Sida-Sida itu berubah gitu, berubah untuk taat dan takut akan perintah Tuhan dan Tuhan. Itu kan karena kasih karunia, tidak mengalami permasalahan apa-apa, ya Sida-Sida itu dikirim Filipus gitu, sehingga akhirnya Sida-Sida bisa sampai percaya dan percaya Tuhan secara pribadi dan memang mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi itu cara pertama tidak dibilang. Cara kedua, nah Ayub ini kan ceritanya Ayub tidak berbuat masalah kok, cuman Tuhan yang sengaja gitu ya mengundang iblis untuk mencobai Ayub dengan maksud Tuhan supaya Ayub bisa meningkat gitu, ya meningkat baik, segala macamnya diharapkan Tuhan akan meningkat gitu. Nah, cuman kan Ayub mengalami seperti ini. Waktu Ayub mengalami seperti ini, sebenarnya kan Ayub juga punya kedaulatan untuk nolak atau tidak nolak, teman-teman. Cuman Ayub ya tidak mau nolak gitu. Tapi kalau bicara istrinya, teman-teman, ya istrinya itu nggak bisa terima kok. Padahal waktu mengalami proses gitu, ya misalnya hartanya habis, lah istrinya kan ada, Ayub dan istrinya kan ada bareng gitu, ya hartanya habis, istrinya masih tahan, Ayubnya juga masih tahan gitu. Begitu berlanjut, tahtanya habis itu runtuh, ya karena hartanya habis, tahtanya habis, Ayubnya bertahan, istrinya juga masih bertahan. Sudah begitu beratnya, ditimpa lagi, anaknya meninggal semua gitu, Ayubnya bertahan, istrinya juga masih bisa bertahan gitu. Tapi begitu Ayub pribadi kena tubuhnya gitu, istrinya yang udah gak tahan, Ayubnya masih tahan, istrinya nggak tahan itu. Nah ini tadi dikatakan, jadi sebenarnya kan apa sih susahnya buat Tuhan gitu menguatkan Ayub maupun istrinya gitu. Kan mestinya kan begitu teman-teman. Jadi Tuhan punya kedaulatan untuk bisa menguatkan Ayub dan juga kedaulatan menguatkan istrinya. Tapi dalam hal tertentu kalau udah urusannya dengan pribadi manusia itu oleh Tuhan diberi kedaulatan teman-teman. Jadi tidak bisa, jadi kedaulatan itu seperti hak kebebasan gitu. Kebebasan Tuhan boleh memilih tapi kita yang memutuskan gitu. Jadi Tuhan boleh memperingatkan tapi kita yang memutuskan. Jadi contohnya tadi ya waktu Ayub menghadapi permasalahan, istrinya menghadapi permasalahan gitu, yang sama karena memang suami istri dalam menghadapi hal yang sama gitu. Yang tadi dikatakan kalau kita bicara halangannya, rintangannya itu kan kalau bicara di Ayub gitu ya, di cerita Ayub dan istrinya itu kan halangan pertama dilewati, menjadi rintangan itu urusan harta, ya halangan harta menjadi rintangan masih bisa dilewati, halangan tahta masih bisa dilewati menjadi rintangan, bukan halangan tahta tapi jadi rintangan harta karena bisa dilewati. Begitupun sampai kematian anak-anaknya teman-teman, ya halangan itu kematian anaknya masih Ayub dan istrinya bisa lewati gitu. Tapi begitu masuk ke dalam halangan yang keempat gitu, halangan bicara yang kena fisiknya Ayub, ya Ayub bisa melewati teman-teman. Ayub bisa melewati halangan itu, berarti halangan keempat itu menjadi rintangan bagi Ayub. Tapi buat istrinya halangan yang keempat itu tetap menjadi halangan teman-teman, bukan menjadi rintangan karena istrinya tidak berhasil melewati gitu. Nah ini yang tadi dikatakan, sebenarnya kembali lagi kalau bicara di judul kedaulatan Tuhan itu kan ada yang benernya bisa aja Tuhan dengan mudahnya gitu membuat Ayub dan istrinya sama-sama bisa 4 halangan itu menjadi rintangan semua. Tapi dalam hal tertentu Tuhan nggak mau gitu. Jadi kalau bicara sudah kedaulatan terakhir manusia itu hak bebas untuk kita gitu. Karena dalam hal kedaulatan kebebasan yang kita pilih, ya mungkin Tuhan juga punya pride kan gitu. Jadi nggak bisa orang cinta Tuhan itu harus dipaksa harus cinta Tuhan, kan nggak bisa gitu. Ya kita manusia juga rasakan itu kan. Kita nggak bisa punya pasangan, suami punya istri, istri punya suami harus cinta loh, kalau nggak ya nggak bisa gitu. Yang namanya cinta itu ya lahir memang
otomatis dari kebebasan hati kita. Nah, maksud Tuhan juga sama, teman. Kedaulatan itu ada hal tertentu, misalnya Ayub memilih Tuhan itu ya karena kedaulatan Ayub memilih Tuhan itu. Tapi istrinya tidak mau memilih Tuhan, ya berarti ya kedaulatan istrinya tidak memilih Tuhan gitu. Intinya gitu, teman-teman. Nah, saya udah ceritakan ini, saya coba masuk ke dalam draft saya aja, teman-teman, supaya siapa tahu bisa lebih jelas gitu. Nah, di sini saya bikin draft, dibutuhkan proses perubahan pola dan cara pikir apabila kita mau taat perintah dan peraturan firman Tuhan. Dan biasanya perubahan tersebut terjadi karena 3 hal. Ini dari pengalaman saya dan dari pengertian saya, teman-teman. Tapi mungkin jangan-jangan nanti teman rohani atau mentor rohani lain ceritanya lain kali, bukan 3. Misalnya dia bisa ngomong jangan-jangan kurang dari 3 atau lebih dari 3. Itu beda-beda mungkin teman-teman yang alaminya. Tapi dari pengertian saya seolah-olah ya ada 3 gitu. Nah, 1, oleh karena kasih karunia Tuhan yang panggil dan pilih gitu. Jadi seperti tadi cerita Sida dengan ketemu Filipus tadi gitu. Jadi itu kan seolah-olah oleh karena kasih karunia Tuhan, ya maka si Sida itu bisa terpanggil dan dipilih oleh Tuhan gitu, teman. Yang kedua, oleh karena permasalahan yang timbul yang Tuhan biarkan bahkan datangkan gitu. Nah, itu yang timbul kan, yang tadi cerita Nabi Ayub dan istrinya tadi gitu. Oleh karena permasalahan yang timbul yang Tuhan biarkan bahkan datangkan. Kalau cerita di Ayub itu kan di cerita kitab Nabi Ayub ini gitu. Ceritanya kan bukan biarkan Tuhan. Bukan Tuhan membiarkan, tapi Tuhan mendatangkan gitu. Tuhan yang usil gitu. Yang namanya iblis itu lagi nggak fokus ke Ayub pun dipanggil kok, diundang gitu. Ya ditantang tuh Ayub gini gitu. Ya berarti kan yang Tuhan yang mendatangkan, bukan karena ada kejadian terus Tuhan dibiarkan saja. Bukan, didatangkan oleh Tuhan gitu. Ujian cobaan ke Ayub itu didatangkan oleh Tuhan. Dan cuman hasilnya tadi saya katakan antara hasilnya Ayub dengan si istrinya itu beda gitu sebenarnya. Ya kedaulatan Ayub ya dikasih kebebasan untuk tetap bertahan ya sampai akhirnya tetap ikut Tuhan. Tapi kalau istrinya sampai akhirnya sudah marah-marah ke Tuhan gitu. Ya sudah hilang gitu dari Tuhan gitu. Itu yang kedua, teman. Nah, yang ketiganya oleh karena permasalahan yang timbul atas ulah dan perlakuan kesalahan sendiri gitu. Bisa aja yang tadi saya cerita contohnya, cuma saya hari ini nggak sempat kupas cerita Raja Daud dan Batseba gitu, saya nggak cerita. Tapi itu satu contoh aja gitu. Ya itu kan yang dibuat oleh si Raja Daud sendiri, usil gitu. Raja Daudnya usil, ya timbulnya seperti itu. Nah, itu contoh maksudnya permasalahan yang timbul karena diri sendiri, karena kelakuan kita sendiri. Itu juga bisa, teman-teman. Nah, dibutuhkan juga orang yang menjadi alat Tuhan dalam hal membuat orang yang mau berubah untuk mampu mengerti perintah dan peraturan serta janji-janji Tuhan, sehingga orang dapat percaya Tuhan dan mengenal serta mengerti firman Tuhan dan dengan benar gitu. Nah, ini cerita Sida tadi kan, teman-teman. Kalaupun misalnya gitu, kita misalnya kita mau gitu, kita mau untuk percaya Tuhan, kita mau mengenal mengerti firman Tuhan lebih dalam. Lah, terus siapa yang mengajari kita gitu? Makanya saya bilang mentor rohani itu butuh banget untuk itu, teman-teman. Meskipun setelah mentor rohani memperkenalkan gitu, ya sudah mau mengenalkan firman Tuhan, sudah mengajar kita untuk lebih mengerti firman Tuhan. Nah, nanti pada ujungnya ada waktunya, ya kita itu bicara, ya kita harus kontak dengan roh Tuhan dan kebenarannya langsung gitu. Ya tidak hanya lewati mentor rohani. Tentu mentor rohani atau imam gunanya untuk apa? Ya untuk mengajar kita gitu tentang firman-firman yang baru yang kita belum mengenal dan mengerti gitu. Tapi setelah kita mengenal mengerti firman Tuhan, waktu melakukan firman Tuhan, kita harus langsung bersama dengan roh Tuhan dan firman Tuhan gitu. Ini yang teman-teman mesti ingetin. Jadi kita nggak ngomong bahwa yang namanya imam itu tidak perlu, mentor rohani tidak perlu, ibadah itu nggak perlu. Perlu semua kok. Cuman jangan berhenti cuma di situ gitu. Jangan berhenti karena ngandalkan imam, berhenti karena ngandalkan mentor rohani, berhenti karena agamais, ya cuma ibadah liturgi saja gitu loh. Ya hanya menganggap firman itu bukan dilakukan, tapi cuma teori-teori dicatatin aja gitu. Ya kan buat apa, teman-teman? Nah, ini yang dikatakan. Jadi
mentor rohani dibutuhkan sekali. Kalau enggak nanti seperti yang Sida katakan, kalaupun dia mau siapa yang mau mengajar gitu. Ya saya bisa seperti ini ya karena ada yang mengajar teman-teman. Tapi setelah begitu saya diajar, saya lebih mengerti bahwa Tuhan hendaki satu saat kita bicara pribadi kita, roh kita bicara dengan roh Tuhan. Ya itu kan tetap berarti kan ya bukan berarti terus kita jadi tidak menghargai si imam, mentor rohani atau ibadah kita gitu. Ya kan tetap itu kan tetap berjalan biasa gitu. Cuman ya kita harus meningkat bahwa ada hubungan roh Tuhan yang di dalam kita itu ya bagaimana dihidupkan gitu. Sekaligus ya roh Tuhan ini menghidupkan, membuat kita mengerti akan firman Tuhan. Jadi akhirnya kembali lagi dua-duanya teman. Jadi firman Tuhannya jadi hidup, ya roh Tuhannya juga hidup. Nah waktu firman hidup dan roh Tuhan hidup, kita jadi berani teman. Berani melakukan firman Tuhan gitu. Intinya itu teman-teman. Jadi butuh kita, Tuhan butuh kita menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan, meskipun dalam bentuknya dua teman-teman. Mengajarkan dalam bentuk teori-teori rohani bagi yang punya talenta mentor rohani, tapi juga memberitakan firman Tuhan dengan kesaksian kita gitu, apa yang kita alami bersama Tuhan dan firman Tuhan ya dalam bentuk kesaksian yang seperti pagi ini saya sharingkan teman-teman. Karena saya bukan mentor rohani, saya kan ada di sekuler gitu, di pengusaha. Nah teman-teman saya juga banyaknya pengusaha lagi ya. Timnya saya banyaknya orang karir. Yang saya ketemunya jadi banyaknya pengusaha dan orang karir teman-teman. Nah ini yang kita mesti kita cuma bisa bersaksi seperti ini. Nah lewat kesaksian itu akhirnya kita bisa ceritakan, bisa sharingkan apa sih maksudnya firman Tuhan ini gitu, supaya teman-teman yang mau percaya, mau lebih tergerak mengerti akan firman Tuhan ya bisa mendapatkan satu informasi teman-teman. Jadi seperti saya sharing ini kan minimal bisa didengar gitu. Oh maksudnya gini gitu. Nah lama-lama setelah mereka mengerti firman Tuhan, ya itu hubungannya langsung mereka dengan roh Tuhan itu yang Tuhan inginkan itu. Karena apa? Kembali lagi roh Tuhan, karena Tuhan itu adalah roh gitu. Sehingga apabila kita tidak menggerakkan roh kita, roh Tuhan yang ada dalam kita, firman Tuhan yang ada dalam kita, tidak dihidupkan dengan roh Tuhan, ya susah teman. Bagaimana Tuhan mau ajar kita untuk lebih lanjut? Karena kunci terakhirnya kan roh Tuhan yang mengajar kita teman. Bukan cuma imam dan mentor rohani kita saja yang mengajar kita, tapi ya roh Tuhan mengajar kita gitu. Itu kalau sudah ada hal tertentu yang memang sudah di luar, tidak bisa terjawab oleh imam atau mentor rohani gitu. Itu urusan kita pribadi dengan Tuhan pribadi teman-teman. Pengenalan dan pengertian yang benar akan membuat orang berpengharapan akan janji Tuhan, baik berkat rohani dan duniawi, serta sehingga hidup masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan teman-teman. Jadi kalau pengenalan dan pengertian yang benar akan membuat orang berpengharapan, ya karena orang itu akan tahu janji-janji Tuhan itu teman-teman. Jadi akhirnya berharap gitu. Nah waktu orang itu berharap, otomatis dia melakukan perintah peraturan firman Tuhan. Waktu mereka melakukan perintah peraturan Tuhan itu, ya otomatis masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Gandengannya gitu teman-teman. Nah kalau ini sudah hampir masuk ke dalam ringkasan nih teman-teman. Jadi intinya gitu, jangka waktu proses perubahan bagi yang mau dan mampu melakukan perubahan akan sangat cepat jika menggerakkan kuasa roh Tuhan yang supranatural, sehingga dalam sekejap dapat berubah sebab kuasa roh Tuhan tidak mengenal ruang dan jarak. Ini tadi sepintas di kitabnya ceritaan tadi kisah para rasul tadi teman-teman. Di kitab kisah para rasul lagi kan tadi cerita yang Sida lagi ditemenin Filipus, tahu-tahu Filipusnya hilang tuh teman-teman. Ini di ayatnya ini dan seketika itu juga seolah-olah yang mana ya? Ini dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan kebenaran firman Tuhan di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah ini ceritanya, jadi ini cerita yang khususnya ini teman-teman. Jadi kalau kuasa Tuhan itu kan kuasa roh Tuhan itu adalah kuasa yang supranatural teman-teman.
yang irasional gitu, yang mustahil gitu bagi manusia gitu. Nah, ini waktu tugasnya Filipus selesai gitu, ya bagaimana menceritakan tentang men-sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan sampai akhirnya sida-sida itu minta terima Tuhan gitu. Tugasnya sudah selesai. Waktu tugas sudah selesai, tahu-tahu Filipus hilang teman. Dalam sekejap mata gitu si sida-sida melihat udah hilang Filipusnya gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kembali lagi karena Tuhan melalui Filipus ya, melalui Filipus dengan roh Tuhan di dalam kuasa roh Tuhan itu gitu. Ya dalam sekejap itu bisa seperti itu teman. Jadi kalaupun kita kalau kita proses Tuhan, misalnya kita mengalami proses perubahan, kita mau dan mampu gitu mengalami proses perubahan, itu kan bisa aja lama sekali teman-teman. Yang bisa tahunan. Saya pribadi bisa lebih mengerti firman Tuhan itu dari sejak tahun 2000 teman-teman. Saya mencari Tuhan, berikan 20 tahun. Ya begitu bebalnya saya gitu, kok baru ngerti 20 tahun gitu. Ya mungkin jangan-jangan ada orang yang cuma 5 tahun, atau mungkin juga ada orang yang lebih dari saya, bisa lebih dari 20 tahun. Ada yang mungkin ya seperti istrinya Ayub gitu, ya nggak ngerti-ngerti gitu, sampai udah sekian lama, sekian puluh tahun juga nggak ngerti-ngerti gitu. Nah ini memang sangat relatif teman. Cuman begitu nanti waktunya Tuhan datang gitu, bisa saja teman-teman, tahu-tahu dalam sekejap gitu, saya berubah gitu. Ya sudah benar-benar hidup di dalam yang Tuhan inginkan gitu. Ya hidup dalam roh dan kebenaran yang Tuhan inginkan gitu. Bisa saja tuh. Tapi bisa juga ada orang yang tidak jadi-jadi. Ya contohnya kayak istrinya Ayub tadi gitu. Sekian lama prosesnya nggak jadi-jadi gitu teman. Nah ini cuma cerita aja bahwa kekuatan roh Tuhan itu adalah supranatural, dimana kalau supranatural itu tidak ada batasan waktu dan ruang teman-teman. Jadi sekejap aja bisa terjadi gitu. Jadi kalau teman-teman mengharapkan mujizat tergenapi dalam hidup kita gitu, ya bukan hal yang mustahil gitu ya. Kalau Tuhan mau, ya besok juga berubah teman-teman. Bisa begitu. Padahal kita udah tungguin sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun gitu, nggak robah-robah gitu. Tapi dalam Tuhan, kalau memang udah waktunya Tuhan, ya langsung berubah teman-teman. Jadi jangan dipikirkan cara kerja Tuhan itu butuh waktu, butuh jarak gitu, atur ruang gitu, bukan itu teman. Tuhan itu sekejap aja gitu. Itu cuma cerita tambahan, cerita yang tadi aja teman-teman di kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 39 40 yang cerita Filipus tahu hilang dari sida-sida, ya itu maksudnya gitu, karena Filipus pakai kuasa roh Tuhan, di mana ya tidak, kuasa roh Tuhan itu supranatural, irasional, dan tidak ada batasan waktu atau jarak gitu. Jadi langsung sekejap langsung nyampe di tempat lain gitu. Kendala yang dihadapi dalam kesulitan mau dan mampu alami proses perubahan oleh karena Tuhan beri kedaulatan kepada setiap manusia yang punya wewenang memutuskan gitu teman-teman. Jadi ya itu tadi saya cerita sebelumnya bahwa kedaulatan itu ya Tuhan punya kedaulatan, tapi Tuhan dalam hal tertentu ya kalau saya duga karena Tuhan yang butuh pride gitu. Tuhan kan punya harga diri, punya pride gitu. Yang tadi saya ceritakan ya kalau pasangan kita, cinta kita itu benar-benar dari hati kan kita berasa teman. Tapi kalau cintanya bukan dari hati juga bagaimana cara maksanya kan nggak bisa teman. Bagaimana cara maksa orang untuk mengasihi kita, mencintai kita kan susah gitu. Nah ini kalau Tuhan juga pengennya gitu. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan itu bukan karena terpaksa teman-teman. Makanya untuk bisa membedakan, untuk menguji dan mencoba bahwa kita itu mengasihi Tuhan itu tulus atau tidak, Tuhan beri kedaulatan kepada kita untuk bebas memilih gitu. Meskipun Tuhan kadang-kadang sudah memperingatkan, ya memberikan ini, tapi keputusan untuk pilihan Tuhan juga bisa kasih pilihan, berarti keputusannya gitu, kedaulatan untuk memutuskan itu ada di kita. Jadi Tuhan bisa mengajukan alternatifnya, pilihannya, tapi keputusan terserah kita gitu. Jadi kalau mau hidup benar mesti begini loh, ya mesti melakukan firman Tuhan itu. Tuhan berikan pilihan itu, tapi putusannya kita mau melakukan firman Tuhan tidak kan ada di kita teman-teman. Ya kita itu harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan kasih pilihan seperti itu, tapi keputusan untuk kita mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama kembali lagi ada di kita lagi gitu. Nah itu yang Tuhan nggak bisa
tidak mau, bukan tidak bisa, Tuhan tidak mau untuk kita tidak mempunyai kedaulatan untuk memilih. Karena kalau tidak ada kedaulatan memilih, akhirnya Tuhan tidak bisa tahu bahwa kita ini mengasihi Tuhan beneran atau tidak, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman, yang tadi saya ceritakan. Jangankan Tuhan, kita aja kadang-kadang butuh apa sih? Butuh testing gitu, test the water ya, bahwa ini nih benar-benar sayang ke kita atau tidak, ya orang ini benar-benar istilahnya bela kita atau tidak, kan adanya di hati kita, teman. Ya nggak bisa cuman di mulutnya muji-muji kita gimana, tapi dalam prakteknya misalnya ya tetap nggak benar sama kita. Nah itu kan nanti akan kerasa pada hasil akhirnya, teman-teman. Nah bahkan jika kita menyimak cerita Ayub dan istri, Tuhan biarkan masing-masing pribadi dengan kedaulatannya, teman-teman. Walau dalam proses yang sama, dalam hadapi masalah baik terkait harta, tahta, serta keluarga, bahkan penyakit, Ayub dan istrinya alami permasalahan bersama, tapi dengan hasil akhir yang berbeda. Ya itu kembali ke kedaulatan lagi, teman-teman. Jadi kalau cerita fokus kita bicara Tuhan, ya Tuhan punya kedaulatan, ya untuk tidak bisa maksa Ayub dan istrinya gitu ya, untuk Ayub dan istrinya mampu gitu menghadapi ujian cobaan yang memang Tuhan datangkan itu gitu ya. Yang tadi dibilang halangan pertama ceritanya urusan halangan soal harta gitu ya, Ayub dan istrinya mampu melewati halangan itu, teman-teman. Jadi halangan itu bukan menjadi halangan lagi, menjadi rintangan. Sudah sukses satu gitu kan. Nah keluar lagi masalah kedua, ya halangan kedua adalah masalah harta, gitu. Tahta, bukan harta tapi tahta gitu. Orang dunia kan pada umumnya gitu, harta, tahta, pemenuhan nafsu dunia gitu. Jadi harta sudah dihabiskan, ya tahta. Nah, tahta ini baik Ayub dan istrinya berdua masih bisa kuat dengan menghadapi ini gitu, ya sehingga halangan tahta ini sudah berubah menjadi rintangan tahta karena bisa dilewati gitu. Yang ketiga gitu, yang ketiga itu cerita ditinggalkan sama anak-anaknya, meninggal semua anak-anaknya gitu ya. Nah ini Ayub dan istrinya masih bisa halangan seperti ini gitu, kehilangan anak-anak ini, meninggalnya anak-anak ini masih bisa halangan ini bisa dijadikan rintangan gitu, karena Ayub dan istrinya masih bisa melewati itu, teman-teman. Nah, cerita halangan keempat itu kan tidak mengenai istrinya gitu. Harusnya kan yang nggak tahan kan Ayubnya, karena halangan keempat itu adalah gatal-gatal di badannya Ayub gitu loh, bukan di badan istrinya gitu. Nah, tapi yang konyol gitu ya, yang namanya Ayub itu tetap bertahan, teman. Bertahan tetap ada di pihak Tuhan gitu. Nah, waktu halangan itu yang keempat itu berupa ujian cobaan fisik itu, penyakit itu bisa Ayub jadikan rintangan, berarti kan Ayub kuat gitu loh menghadapi ujian cobaan yang dari lewat tangannya iblis ini gitu, yang Tuhan datangkan lewat tangan iblis itu kan bisa dilewati. Berarti kan halangan keempat oleh Ayub itu bisa dilewati, teman-teman. Tapi apa yang terjadi dengan istrinya Ayub gitu? Ya, halangan keempat. Padahal istri Ayub tidak merasakan penyakit itu ada di istri Ayub gitu. Tapi kembali lagi, kenapa istri Ayub jadi akhirnya nggak kuat gitu? Ya karena mungkin kembali lagi, apa sudah bosan mengalami halangan 1, 2, 3, sudah berhasil semua jadi rintangan, begitu masuk ke 4, jadi problem gitu loh. Kesal mungkin gitu. Nah itu kembali lagi, ya untuk kalau Tuhan pengen bikin Ayub dan istrinya kuat, ya bisa-bisa aja, teman-teman. Tapi kembali yang tadi loh, ada kedaulatan yang dibebaskan oleh Tuhan ya bagi Ayub dan bagi istrinya. Dan meskipun pasangan suami istri ternyata tidak sama, teman-teman. Ya itu kan suami istri yang mengalami semua halangan sama-sama gitu. Ya bisa menjadikan rintangan sama-sama. Cuman bedanya waktu bicara yang terakhir Ayub kena halangan soal penyakit gitu, ya si Ayub tetap bisa jadikan halangan penyakit itu menjadi rintangan karena dilewati, tapi istrinya tidak bisa. Padahal yang mengalami halangan itu bukan istrinya loh, Ayub. Nah ini teman-teman mesti sadar dan hati-hati ya, seperti itu, teman-teman. Jadi ya kembali lagi,
kejadian di suami istri itu gitu. Meskipun hidup bersama, mengalami hal-hal yang bersama, tapi kalau bicara kedaulatan suami istri itu tidak bisa digabungin, teman-teman. Tidak bisa digabungin. Kalau suaminya bisa kuat, berarti istrinya pasti kuat. Yang namanya istrinya yang kuat, berarti suaminya kuat. Kecuali kalau si suami dan istri itu benar-benar sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan dalam sekali, teman-teman. Ya, kalau suami istri itu sudah mempunyai tingkat level iman percaya kepada Tuhan tinggi sekali gitu. Dan benar-benar yang namanya suami dan istri itu berdua benar-benar berani melakukan firman Tuhan. Ya bisa gitu. Akhirnya suami istri ujungnya tidak seperti yang dialami Ayub dan istrinya. Ya, tapi bisa dialami bersama gitu, teman-teman. Bersama. Ya contohnya siapa? Contohnya cerita Nabi Abraham dengan istrinya. Nabi Abraham dengan Sarah gitu. Ya, kalau di Muslimnya kalau nggak salah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar kalau nggak salah gitu. Saya nggak terlalu ngerti dalamnya gitu. Tapi kurang lebih begitu ceritanya gitu. Nah, si Abraham ya dengan Sarah itu nasib akhirnya bisa sama, teman-teman. Beda dengan Ayub dengan istrinya, nasib akhirnya tidak sama gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau saya lihat si Abraham itu adalah pelaku firman yang baik, teman-teman. Ya, dia itu benar-benar mengasihi Sarah gitu. Nah, sebaliknya Sarah juga sebagai pelaku firman yang baik. Ya, Sarah itu adalah tunduk kepada suaminya gitu. Nah, akhirnya dengan cerita si Abraham mengasihi istrinya sesuai perintah peraturan Tuhan gitu, firman Tuhan. Sebaliknya si Sarah juga tunduk kepada Abraham sebagai suaminya gitu. Ya berarti sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan. Nah akhirnya mereka dua-duanya menjadi pelaku firman. Waktu mereka menjadi pelaku firman ya timbulnya jadi begitu. Nah beda cerita dengan cerita si Nabi Ayub dengan istrinya. Kalau Nabi Ayub dengan istrinya boleh saja ya si Nabi Ayub mengasihi istrinya gitu. Ya berarti Nabi Ayub melakukan firman Tuhan gitu. Ya mengasihi istrinya. Nah, tapi kalau istrinya tetap nggak bisa tunduk kepada Ayub gitu, ya tetap ya tadi dengan ngomel-ngomel macam begitu gitu, ya akhirnya kan jadi nggak keruan gitu. Kalau sampai waktu itu misalnya si istrinya Ayub tidak sampai ribut seribut itu gitu, ya mestinya istri Ayub juga selamat gitu ya, akan senasib dengan Ayub. Tapi kalau istrinya itu tidak tahan, ya soalnya di sini di ayat 9 sampai 10-nya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam kondisi ayat 9 aja, ini sudah menandakan bahwa istri Ayub sudah tidak tunduk dengan Ayub, teman-teman. Nah, begitu istri Ayub tidak tunduk dengan Ayub, ya berarti istri Ayub tidak melakukan, tidak taat, tidak takut, ya dalam hal yang dia tidak melakukan firman Tuhan tadi, teman-teman. Jadi istri Ayub tidak melakukan firman Tuhan karena tidak tunduk kepada Ayub. Kalau waktu itu istri Ayub tunduk kepada Ayub gitu, ngikutin aja apa yang Ayub suruh, seperti Sarah ngikutin aja Abraham yang suruh gitu, seperti tuannya katanya, malah kalau di cerita Abraham Sarah ceritanya gitu. Kalau waktu itu istri Ayub seperti itu, rasanya mereka berdua, Ayub dan istrinya juga akan bisa melewati halangan itu semua, teman-teman. Tapi karena si istrinya tidak mampu gitu, ya kembali lagi, ya kenapa Tuhan kok nggak bikin istrinya mampu? Kembali lagi, yaitu kedaulatan si istrinya Ayub untuk bisa menentukan sendiri. Dan ternyata dia tidak bisa menjadi pelaku firman yang baik, ya akhirnya digagal. Tapi Ayub, ya karena tetap mengasihi istrinya gitu, ya tetap Ayub menghadapi ujian cobaannya mampu, ya tetap mengasihi istrinya gitu. Malah ditegur kan, tetapi Ayub juga kepada diingatkan gitu, kau berbicara seperti perempuan gila saja. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan kalau waktu itu Ayub dengan ngomong begitu istrinya bisa menyadari, ya mestinya nggak terjadi sampai jadi Ayub berhasil halangan keempat itu menjadi rintangan, tapi istrinya halangan itu malah tetap jadi halangan dan akhirnya gagal, teman-teman. Nah ini mudah-mudahan cerita ini bisa menjelaskan bahwa jadi teman-teman ngerti bahwa ada kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan juga beri kedaulatan kepada kita pribadi masing-masing. Suami istri pun beda-beda,
Bapak ibu dan anak-anak juga beda-beda, yaitu pribadi kita masing-masing. Nah ini yang gunanya karena Tuhan pengen tahu apakah benar nggak sih hati kita benar-benar mengasihi Tuhan gitu. Dan cuman itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan kira-kira apabila berguna itu tolong teman-teman juga sharekan ke yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu teman-teman, supaya mendapatkan keselamatan yang Tuhan kehendaki dan rancangan untuk kita semua. Oke teman-teman, see you, bye-bye.